tim Onyx. Skor 2-1 diamankan oleh tim Filipina, tapi game keempat masih menjadi celah yang besar untuk diamankan oleh tim Onyx. Lemes dikit nggak apa-apa, Nggak tapi ngaruh. kita harus tetap semangat untuk mendukung Setuju. Onyx. Jadi Sonic dari Sabang sampai Maroke, mana tepuk tangannya? Let's go! Harus tetap semangat, harus tetap optimis kita bisa mendapatkan game kali ini. Lemes dikit nggak ngaruh. Ngemas dikit nggak ngaruh. Nggak ngaruh, karena masih ada banyak game yang bakal kita jalankan. Ingat ini best of 7. Dan tentunya untuk menggapai 4 poin itu bukan hal yang mudah. Apalagi ketika kita berbicara di M5 World Championship, semua momentum bisa diciptakan. Apakah ketika Grand Final M Series setiap beda region selalu menimbulkan game yang lama? Kita lihat ya kali ini ya. Iya ya, Ah, selalu gitu ya. Kayaknya emang disimpan untuk khusus Grand Final sih. Iya. Oke, tapi pergerakan dari Onyx sekarang yang mulai terlihat memang agak sedikit agresif. Untuk, tapi Ogwen berhasil untuk mendapatkan Little Wanderer-nya. Dan Suns kali ini akan lebih berfokus tentunya untuk memenangkan landing dari area mid. iya, dan bahkan kalau kita melihat juga dari pemilihan Master Assassin kembali dengan emblem Marshman sehingga membuat attack speed yang dimiliki oleh One dari Super Marco ini cukup harus sedikit ditakuti. Apalagi dengan tempo early game yang dijalankan sama AP Brand ini bisa jadi ada sedikit kendala nantinya ketika berbicara ganking ke area gold lane. Hayabusa dari Kairi harus mempersiapkan bagaimana cara rotasi yang paling efisien. Dan sekarang mungkin momentumnya. Oke, langsung ada Shadow Kill menuju ke arah seorang Super Marco. Memaksa mundur ke arah belakang, tapi sayangnya cewek belum berada di dalam posisi level yang cukup maksimal. Tapi ingat, ketika Ogun tidak memiliki flicker, ini adalah sebuah keuntungan. Sebuah keuntungan yang dimana kemungkinan satu buah flicker yang masih belum ready ketika turtle pertama nanti yang akan dikontes oleh pemain dari Onyx. Tapi Flap TZ sepertinya sudah mulai mengganggu juga pergerakan dari seorang Boots. Udah kelihatan sebenarnya dari game 1, game 2, dan game 3. Ini Boots benar-benar diprioritasin banget ketika ada objektif turtle yang muncul loh. Oke, tapi Kairi terzoning out habis-habisan sama Flap TZ. Dan bahkan mundur ke arah belakang. Di depan sana Angela udah standby on position bersama dengan Sans dengan Primal Ward for defensive. Vengeance telah didapatkan oleh seorang Flap TZ. Zoning outnya pun berhasil. Bersama dengan Hardcut yang mengerasuki tubuh dari Flap TZ. Oh, kayaknya Onyx ingin bermain dengan tempo kiting. Bahkan, walaupun Kiboy memiliki Divine Judgment, dia nggak buru-buru loh untuk menggunakan Divine Judgment-nya. Kecuali dengan flicker yang Kiboy miliki, ini adalah timing yang tepat. Tapi Ogwen seperti sudah hadir di sana. Dan kalau numbangin Ogun sekarang juga nggak bakal cukup damage-nya. Entah kenapa aku merasa ya, setiap kali Onyx nih pengen coba untuk ngasih pressure ke arah pemain-pemain dari AP Brand tuh malah menjawab lebih galak gitu loh, Be. Ya, karena mereka rotasinya berdua, Cimomo. Jadi ini yang membuat gerakan secara jumlah dari AP Brand akan selalu lebih diunggulkan. Dan ini dia permainan slow down tempo dari Onyx. Mereka membawa Assassin Jungler, jadi mereka nggak mau buru-buru untuk kontes ke arah dari Turtle. Mungkin akan membiarkan bagaimana KLTC dengan perfect turtle-nya. Apalagi KLTC membawakan Akai. Untuk kendali objektifnya dia sangat kuat sekali. Benar-benar. Dengan satu buah heavy spin tentunya yang bisa memporak-porandakan pemain-pemain dari Onyx. Dan tempo permainan yang cukup pelan nih Ranger Mas. Kelihatan masih dipegang oleh Onyx juga. Ya. Kiboy belum datang dengan satu buah flicker dan juga satu Divine Judgment-nya. Dia benar-benar lagi cari target yang benar-benar mahal banget untuk di-pick untuk tim Onyx. Sekarang gini ngomong Chan. Ini dari tim Onyx. 4-4-nya gak ada yang bisa follow up Kiboy. Iya Sun sih. sekalipun yang punya burst damage untuk sekarang gak bisa untuk nge-follow up Kiboy. Jadi Kiboy bermain dengan ini aja, proaktif aja. Dan sedangkan di sisi dari Kairi, dia cuma bisa farming. Kalau dapetin early atau prematur bagus, kalau misalnya hard limit to the late game memang itu yang mereka target utamakan. Iya, tapi tinggal pemilihan item juga ini penting sih. Kalau misalkan Suns menuju ke arah Necklace of Durance terlebih dahulu, hal ini akan menimbulkan efek yang cukup positif karena setidaknya nantinya view tidak akan begitu maksimal dengan menggunakan Heart Guard-nya. Apakah memang trio mid dari Onyx ini memang harus berjalan secara berbarengan? Bentar, Calvin Winata. Cukup unik kali ini, dia tahu kayaknya kalau game ini akan dibawa menuju ke arah late game. Game lama ini. Makanya dia bakal langsung build ke arah Corrosion Side. Corrosion Side, Dia nggak mau Demon Hunter Sword duluan, dia tahu kalau Demon Hunter Sword duluan bisa langsung di counter abis-abisan oleh teman-teman dengan AP Brand. Makanya dia memilih untuk farming terlebih dahulu. Yes, first blood di tangan dari Super Marco. Dan ini akan coba ada retribution from Kairi. Terus teman coach
begitu saja, tapi Kairi semaksimal mungkin mencoba untuk menghindari semua damage yang telah diberikan. Shadow kill, dan Boost di depan sana mencoba untuk menyelamatkan seorang Kairi. Tapi nampaknya Kairi one last hit. This is Super Marco ready to take off. Dan berhasil mendapatkan boost bersama dengan seorang Kairi. Meanwhile dari bottom lane, cewek seperti biasa menjadi prioritas untuk split push dan akan menjadi sebuah jawaban di arah late game nanti. Iya, mid to the late game adalah target dari tim Onyx. Di game yang keempat kali ini meskipun kita ngelihat satu buat turtle yang baik, tapi Sans, flicker yang begitu manis menyelamatkan hidupnya. 3 pemain dari Epic Brand benar-benar nge-pressure di area atas. Sans mencoba untuk melakukan clear secepat mungkin sehingga tidak akan ada yang bisa melakukan pick off. Dan bahkan turret di area atas masih bisa berdiri kokoh. Aku nggak mikirin turret sih, aku mikirin Kairi tanpa purple buff kali ini. Dia akan cukup struggle sekali loh. Iya, masalahnya lane jauh kemungkinan besar akan dipegang oleh cewek. Sehingga harus ada 2 space yang diciptakan oleh Onyx. Entah nantinya Kairi akan bermain dengan split push atau jangan-jangan cewek yang akan bener-bener ditemenin. Entah sama Keyboy, entah sama Boots juga. Karena kalau kita melihat dari segi item, kali ini dengan permainan split push, Kairi memang memiliki Hunter Strike. Tapi menurutku itu belum cukup karena si Halberd adalah solusi dari AP Brand dengan hero heal up-nya dan hero-hero tebal di lini depan. Oke. Tapi depan sana Momochan nampaknya dari Flat TZ akan selalu membawa damage yang sangat besar. Bahkan bot pressboard-nya for nothing. Gak akan ada satupun yang bisa di take down untuk saat ini. Wah, sekarang Onyx mereka udah mulai dipukul mundur perlahan tapi pasti. AP Brand mereka benar-benar berfokus banget untuk memajukan dan bahkan bisa dibilang ini semua laningnya dipegang kontrolnya. Tapi utama mereka mid lane pasti. Pasti. Karena dia ingin ngebuka, dia akan ngebengkek. Gimana caranya jungler ekspedisi AP Brand ini free full ke arah purple. Iya, lihat juga bagaimana gold earn dari cewek. Dia bermain dengan metode 1-3-1 dan ganti-gantian. Kairi tadinya di bawah, sekarang Kairinya di top lane. Memaksa untuk Flap TZ join juga di top lane. Sehingga tim fightnya jadi 5 lawan 4. Oke, tim fightnya kali ini Momochan kita bakal menyaksikan di mana cewek fucking damage sudah mulai berasa. Mencoba untuk menang ke posisi dari seorang boost. Flicker for defensive dan bahkan Playnya ke AP Brand. Oh my god, tapi di sana Boots berhasil ter-take down. Para pasukan dari tim Onyx mereka terperangkap 3 orang hilang. Triple kill from Super Marco. Mencoba mendapatkan Maniac, tapi nampaknya Super Marco too strong kali ini. Wah, dan 3 pemain dari Onyx hilang, Be. What's going on? Ya, pause yang terjadi juga mempertanyakan juga bagaimana apa yang terjadi juga di area Turtle. Dan bahkan kalau kita lihat yang last hit dari Turtle-nya kemungkinan besar tadi ada di View kayaknya. Atau bahkan jangan-jangan di Retribution dari Khaleesi. Karena Khaleesi-nya baru menggunakan Retribution-nya sekarang. Wah, dengan tumbangnya turret di area mid. Ini yang dikatakan sama Ranger Mas sudah mulai kejadian. AP Brand akan bisa masuk ke area objektif dan bahkan bisa dibilang jungle dari tim Onyx. Nah ini team fight-nya tadi ya. Team fight, heavy spin. Bahkan counter setup yang dijalankan oleh teman-teman dari AP Brand. Ya benar, last hit-nya ada di View. Oke, berarti tadi kondisinya adalah di mana sekarang Kairi pun juga nggak punya Quad Shadow, Momochan. Retribution dari kedua jungler tidak digunakan soalnya. Iya, dan udah dibengkek kali ini. Ekspedisi jungle udah pasti akan lancar menuju ke arah purple buff dari Kairi. Dan Kairi kali ini dengan kit dari side lane-nya nggak tahu masih kemakan apa enggak sama Flap TZ. Wah, ini Onyx mereka struggle banget, Be. Di menit ke-8 ya memang sebenarnya AP Brand mereka slow kuat untuk di area early-nya. Dan cewek, menangkap ada satu pemain Khaleesi. Di mana Khaleesi akan dipukul mundur aja. Efek dari fight memang sempat menghantui Khaleesi. Namun Khaleesi mencoba untuk lari dari kejaran 3 pemain tim Onyx. Ya, tapi kali ini kayaknya tempo sedikit menurun dan Kairi masih dengan permainan tempo 1-3-1-nya. Damage deal tertinggi masih ada di Suns. Aku ngerasa Onyx ini bisa ngebawain permainan landing jauh dari 2 pemain. Oh, Keyboy terperangkap di sana. Dan langsung saja di all in tanpa ada source skill yang cukup masif. Terperangkap dengan ada onward, para pasukan dari tim AP Brand mereka berhasil mendapatkan keunggulan yang sangat masif. Kenapa? Karena jangkar dari permainan tim Onyx saat ini ada tangan di tangan Keyboy. Dan Flap TZ, dia nggak kenal gentar untuk bisa menangkap semua. Bahkan dengan Vengeance yang di tangan dari Flap TZ bakal coba di all in. Para pasukan dari AP Brand zoning out yang sangat mulus membuat mereka berhasil mendapatkan boost. Dan bahkan kalau ini booster tank dan juga dengan passwordnya bersama dengan purple buff itu berbahaya. Dan Kairi, the best thing yang bisa dilakukan hanya apa? Hanya split push. Nah itu yang aku bilang tadi, Onyx mereka di posisi yang benar-benar tertinggal banget. Dari segi network 4.500 dikantongi oleh AP Brand dan bahkan dari Lord yang pertama juga diamankan. So mau gak mau mereka cuma
cuma bisa mainin landing jauh dari dua pemain, yaitu cewek dan juga Kairi, Be. Ya, tinggal memainkan bagaimana metode late game yang mungkin bisa mereka jalankan juga. Blade of Despair di Kairi. Ini akan menambah lagi power damage dari Hayabusa. Dan kalau kita melihat sedikit bagaimana keadaan dari cewek yang perlu waktu lebih lama lagi. Minimal mereka harus menahan sekitar 3 sampai 2 Lord lah paling minimal. Hingga akhirnya Kairi dan juga cewek mampu untuk melakukan sebuah flanking dengan physical damage-nya. Jadi ada 2 pemicu untuk Wind of Nature dari Super Marco. Oke. Bahkan dari Epi Brand, kali ini mereka mencoba untuk melakukan split push di 3 lane yang berbeda. Di arah bottom lane dengan adanya Sun, tapi tidak sekuat itu dari segi posisi high ground mereka. Mereka cuma punya cewek, dan sedangkan Boots menjadi badan, sekarang menjadi bulan-bulanan badan dari tim Epi Brand. Dia nggak kenal takut, dan bahkan kalau Boots nunjukin batang hidungnya sedikit aja itu akan di all in. Lihat, Shadow Kill hanya untuk clear minion. Karena sekarang yang dilakukan Onyx cuma bisa bertahan. Karena dia akan coba ada invasi di arah bottom lane. Gwen. Udah ada Council Gaming pun terjadi. Bulls mencoba untuk menangkap dengan adanya Energy Eruption. Dan clear minion menjadi sebuah jawaban di arah bottom lane. Wah, aku benar-benar nunggu momennya Keyboy sih, Be. Untuk narik dengan satu body fine judgment. Dan kemungkinan kita harus berharap Epi Brand mereka bisa dapetin satu momen blunder dulu deh. Karena posisinya ini mereka juga mainnya disiplin banget dari Epi Brand. Iya, atau setidaknya bermain dengan posisi 3-2 kali ya. Kalau kita 3-2. lihat dari Flap TZ kan dia juga bermain dengan Tamus. Dan lumayan sering terpancing juga ketika Kairi melakukan split push. Jadi mungkin itulah momen yang bisa diciptakan dari Keyboy dengan menggunakan Divine Judgment. Shutdown menuju ke arah Flap TZ-nya. Jangan biarkan Flap TZ mendapatkan satu buah celah untuk mempop out Inferno-nya sebelum nantinya point pick off-nya bisa berhasil dan mereka akan bermain dengan metode 3-2 yang cukup ekstrim kali ini. Bahkan 2 damage dealer-nya berada di lane yang sama. Lihat nih Flap TZ benar-benar menang banget dari segi network si Ranger Mas. Jadi kayak aku ngerasa dari segi item aja ini masih dipegang jauh banget dari sisi Flap TZ. Ya, betul sekali. Dan kalau ngomongin dari posisi ini bukan pertama kalinya, lihat dengan adanya gold difference yang jauh. Dengan 1 berbanding 8 poin kill, it's okay no problem. Tapi 1 poin yang sangat berhasil didapatkan Onyx. Udah menit 12. Menit 12. Udah menit 12, menit 15 obstacle selanjutnya. Yes. Menit 18 habis itu. Ketika menit 20, 22 itu akan jadi posisi yang sama. Dan sekarang ini adalah salah satu obstacle yang harus dia lewati. Lewat gak nih menit 12? Tapi yang aku takutkan itu sih Ji. Karena bisa dibilang di game pertama sama game ketiga. Oh, Keyboy ketahuan. Epi Brand, Oke, Keyboy kedapatan kali ini dengan posisi dan heavy spin disambut dengan sangat baik oleh perawat suka dari Epi Brand. Keyboy terperangkap, oh my god. Pew udah mulai peka di mana keberadaan dari sosok seorang Keyboy dan selalu awareness dengan seluruh boost yang dimiliki oleh tim dari Epi Brand. Dan ternyata Energy Eruption berhasil menangkap 2. Dan ada Appress Ward-nya yang masih ditahan oleh seorang bot membuat para pasukan dari tim Epi Brand agak cukup sedikit berhati-hati. Sas, Primal Water dikeluarkan. Shadow Kill menuju ke seorang Flap TZ tapi terlalu kuat. Belum bisa menumpahkan Flap TZ sedangkan Kairi kali ini diselamatkan oleh seorang Sans. Dan posisinya dari Onyx, mereka dengan tidak ada yang tumbang sama sekali aja ini udah the best thing yang bisa dia dapat. Wah, itu benar-benar kiting yang bagus banget dari Epi Brand. Mereka memang enggak sempat untuk ngasih space ke arah Super Marco untuk pecah dari segi cost browsing. Apa yang harus mereka lakukan? Tapi menurut aku, Onyx mereka harus ngedrag lagi game ini sampai menuju ke arah 15 menit ke atas sih, Be. Ya, aku Karena setuju menurut banget. aku, kayaknya kalau paksa untuk team fight, ini malah jadi bahaya untuk Onyx. Kayaknya bahkan di atas menit 18 deh. Melihat draft yang dibawakan oleh Onyx, apalagi single target, pick off moment. Itu bisa terjadi ketika Epi Brand benar-benar dalam keadaan terpisah. Atau setidaknya hard guard sudah digunakan terlebih dahulu. Dan ini dia formasi defense 4-1 yang akan dibawakan oleh teman-teman dari Onyx. Ketika Kairi akan mencari sebuah space di lane jauhnya. Tapi tampaknya Kairi juga pun harus dipanggil mundur ke arah belakang. Karena posisi dari tim Epi Brand mereka telah berkumpul menjadi satu di depan sana. KLTZ gagal mendapatkan sosok dari Kairi. Lord masih bisa ditahan. Lihat obstacle kali ini. Udah lewat. Obstacle menit 12 sudah lewat. Obstacle selanjutnya akan ada di menit 15-16. Kita bakal menyaksikan di mana para pasukan dari Epi Brand akan coba menabrak jarak mid lane. Posisi dari Boots mencoba Energy Eruption di depan sana. Ditarik. Walaupun turretnya di depan sana berhasil dipecahkan. Tapi lihat tidak ada Demon Charge membuat para pasukan dari Epi Brand berani untuk masuk. Dengan damage yang diandalkan dari best turret membuat para pasukan dari Epi Brand mereka benar-benar perkasa kali ini. Wah, Flap TZ-nya bahkan belum ngebuka. Oh, tapi kali ini oh my god, Countess
Mercy berhasil membuat Suster takedown. Tidak ada Assassin di bencana. Oriki Indonesia. Mereka berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Pakai damage telah dikeluarkan, tapi Super Marco free hit dan terjaga dengan sangat baik. Best-nya, dia nggak peduli apapun terjadi. Dan Super Marco boost depan sana. Blazing Run from cewek. Booster takedown. Gak bisa selamatkan. Shadow kill. Belum bisa melakukan clear minion. Bahkan dia bottom lane minion yang masuk dan Epic Brand. Oh no. Take the game 3. My God. Match point di tangan Epic Brand. Oh my God.